aja dari 4 cara yang gue bahas di video ini, gue jamin lu pasti bisa punya 100 juta pertama lu dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Lu tahu nggak sih, zaman sekarang itu fresh graduate itu dapat gaji sekitar 4 sampai 5 juta per bulan. Sedangkan dari pengalaman gue pribadi, buat hidup layak di Jakarta itu lu perlu sekitar 6 juta per bulan. Berarti lu ada minus sekitar 1 juta per bulan. Dan mungkin ini di-cover sama ortu lu. Dan yang lebih parah, lu pasti sering lihat di medsos zaman sekarang banyak Gen Z lainnya yang udah ngasilin uang jauh lebih banyak dari lu. Mungkin mereka udah punya 100 juta dan bahkan beberapa ada yang punya 5M lebih di rekeningnya. Sementara lu mungkin masih minta uang orang tua buat lu bisa survive. Pertanyaan gua adalah, lu mau bergantung sama ortu lu terus sampai kapan? Bayangin lu misalnya udah umur 25 lebih nih, tapi lu masih bergantung sama ortu, emangnya apa gak malu? Nah, jadi gue bakal share 4 cara paling gampang dan paling umum yang dipakai Gen Z buat dapetin 100 juta pertama dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama gue Reiman Nakasel, gue umur 22 tahun, gue dapetin 100 juta pertama gue waktu gue umur 19 tahun. Sekarang gue masih jadi mahasiswa di jurusan IT, sekarang semester 7, gue bayar kuliah gue sendiri full di salah satu universitas swasta paling mahal di Indo. Gua juga bisa biayain hidup gak cuma diri gua sendiri, tapi juga keluarga gua. Lu mungkin mikir gua dari background yang berprivilege atau mungkin ortu gua kaya. Jawabannya tuh enggak. Gua itu datang dari keluarga yang menengah bawah. Keluarga gua itu bangkrut total sekitar 15 tahun lalu. Terus gua habisin kayak 18 tahun hidup gua, dari 22 tahun gua hidup penuh dengan masalah finansial, ngutang uang sekolah, beberapa kali takut gak punya rumah, dan ada masa di mana gua itu pengen mati karena gua pikir kalau gua nggak kuliah, gua nggak bakal punya masa depan. Nah, oke, jadi sekarang kita langsung bahas aja cara yang pertama, yaitu dropshipping. Apa itu dropshipping? Jadi dropshipping adalah misalnya nih, gua jualan baju bola. Tiap ada pembeli yang beli baju bola ke gua, yang gua lakuin adalah gua beli baju bola dari supplier di Shopee, gua pasang alamat pembeli gua. Nah, nanti barang baju bola tersebut bakal dikirim ke pembeli gua, tapi atas nama toko gua sendiri, bukan atas nama si suppliernya. Jadi dropshipping itu sesimpel itu, lu tanpa modal atau ya at least ada modal sih, yaitu modal HP dan juga kuota. Cara ini udah works dari zaman gua SMA, yaitu dari gua umur 15 sampai 16 dengan HP Android yang super lemot, gua bisa dapetin sekitar 2 sampai 3 juta per bulan dari dropshipping doang. Itu pun dropshipping barang baju bola gitu, bukan barang yang penting. Kalau lu dropshipping barang-barang yang lebih penting kayak misalnya elektronik atau peralatan rumahan atau misalnya fashion, gue yakin lu bisa dapat sampai 10 juta per bulan. Nah, sekarang cara dapetin pembelinya gimana? Ini kan bagian paling susahnya. Caranya itu pertama lu bikin dulu akun IG. Abis itu ya lu upload aja konten tiap hari. Misalnya, gua mau usaha dropshipping elektronik. Berarti yang gua harus lakuin adalah gua pertama bikin akun IG, terus yang kedua, gua bikin konten terkait elektronik setiap harinya, at least 1 post tiap hari. Terserah lah mau postnya dalam bentuk gambar, slideshow, atau mungkin video reels. Intinya lu harus upload konten tiap hari. Tapi bang, kan gak semua konten pasti viral. Ya itu intinya, karena lu gak punya modal uang, jadi lu harus modal waktu. Hidup itu ya sesimpel itu. Kalau lu gak punya modal duit, yang lu harus lakuin itu modal waktu lu dan modal effort, karena lu gak ada modal lagi yang lain. Ada nggak cara dapetin pembeli yang lebih gampang? Ya ada, tapi bayar. Ini kan konteksnya lu itu mahasiswa, lu pelajar, gak banyak duit, gak banyak modal. Jadi modal lu itu cuma upload post konten tiap hari. Cara dapetin suppliernya gimana? Ya lu tinggal DM aja toko-toko elektronik atau peralatan rumah atau apapun di Shopee. Terus lu izin ke mereka, bisa nggak gua jadi dropshipper? Kalau misalnya bisa, ya udah lu lanjut aja bikin konten, cari pembeli. Kalau misalnya nggak bisa, lu cari aja supplier yang lain karena banyak gitu penjual di Shopee itu. Misalnya ada elektronik harganya 50.000, ya lu jual ke pembeli lu 75.000. Ya pokoknya naikin harganya sekitar kayak 30% sampai 50%. Oh ya, dan jangan lupa buat pasang nomor WA lu di bio IG akun lu biar pembeli itu gampang gitu buat nge-reach out. Cara kedua buat mahasiswa atau pelajar bisa dapetin 100 juta pertama, yaitu dengan resell barang. Ini mirip sama cara yang pertama, bedanya kalau dropshipping tuh lu kan nggak usah stok barang. Kalau cara yang kedua ini lu harus stok barang di rumah lu. Cara ini gua pakai buat dapetin 100 juta pertama gua dari waktu gua umur 19. Jadi simpelnya lu beli barang di Shopee, apa deh yang kira-kira menurut lu itu udah fix laku gitu. Tapi jangan barang yang mahal-mahal amat, jangan kayak sepatu sneakers jutaan gitu. Mungkin kayak peralatan rumah atau elektronik kecil yang kayak cuma 50.000 atau mungkin cuma 20.000. Nah, lu beli stok barangnya,
Lu mungkin stok kayak dikit aja, kayak mungkin 10 pieces, habis itu lu bikin akun Shopee, terus lu manfaatin semua fitur promosi yang ada di Shopee, dan jangan lupa juga bikin akun IG dan rutin bikin konten. "Tapi Bang, Shopee kan udah lautan merah, Shopee kan nanti ada perang harga," atau misalnya kan, "Buat apa orang beli di toko gua kalau ada di toko lain?" Nah, Shopee atau TikTok atau semacamnya itu usernya tuh ada jutaan, Bro. Kayak yang ngoding aplikasi Shopee juga nggak sebodoh itu gitu. Selalu ada aja gitu yang mau beli dari toko yang walaupun harganya lebih mahal. Jadi dibanding lu banyak alasan di depan, yang mending lu coba praktekin dulu. Nah, cara yang ketiga buat pelajar atau mahasiswa dapetin 100 juta pertama itu dari freelance alias jualan jasa. Jasa apa? Menurut gua ada top 3 sih jasa yang udah biasanya laku. Yang pertama itu jasa desain website. Untuk jasa desain website lu harus step pertama belajar dasar Figma dan juga Framer. Itu udah 2 tools wajib kalau lu mau buka jasa desain website. Step kedua, lu bikin portfolio alias bukti kerja lu. Step ketiga, lu cari pembelinya. Caranya gimana? Cara yang pertama itu lu tawarin jasa lu ke teman-teman lu atau mungkin ke teman ortu lu. Jadi langsung chat mereka aja, hubungin mereka aja. Kalau misalnya nggak dapat pembeli dari situ, ya ke cara kedua, sama aja kayak dropshipping, yaitu lu buka akun IG, terus lu bikin konten. Lu bikin konten, proses lu desain, apa kehebatan lu, gimana proses kerja lu, gimana perjalanan bisnis jasa desain lu ini. Nah, selanjutnya, usaha jasa yang udah fix laku itu jasa IT, yaitu lu bikin website buat bisnis-bisnis atau buat UMKM at least. Kalau lu mau ini, step pertama lu harus belajar ngoding dulu, mungkin basicnya kayak HTML, CSS, JS. Abis itu lu belajar framework atau kerangka kerja yang umum dipakai sama website zaman sekarang, yaitu React, Next.js, sama Supabase. Lu belajar 3 itu, gua yakin lu bisa bikin website atau aplikasi apapun yang lumayan oke. Terus selanjutnya, lu bikin portfolio alias bukti kerja lu. Jadi lu bikin mungkin 1 sampai 2 website iseng gitu buat nanti dipamerin ke calon klien lu, biar orang tuh percaya gitu kalau lu tuh beneran bisa bikin website, gak bacot doang. Selanjutnya, cara dapetin pembelinya sama aja kayak kalau lu jualan jasa desain. Tuh, lu hubungin orang-orang terdekat lu atau mungkin teman ortu lu. Dan yang kedua, lu rutin bikin konten di IG utamanya. Kenapa di IG? Karena kalau TikTok atau medsos lainnya itu dari pengalaman gua daya belinya itu kurang. YouTube itu daya belinya oke, tapi lebih effort buat bikin kontennya. Jasa yang rutin laku yang selanjutnya itu jasa marketing alias lu bikin konten medsos dan juga pasangin iklan atau mungkin tingkatin SEO Google-nya suatu bisnis UMKM atau pabrik-pabrik. Karena faktanya di luar sana itu banyak banget orang-orang generasi di atas Gen Z yang masih gagap teknologi. Produk mereka tuh murah banget, bagus banget, cuma mereka nggak tahu cara promosiinnya selain mulut ke mulut. Nah, di situ lah perannya lu, yaitu lu bantuin mereka ngelakuin digital marketing. Cara dapetin pembelinya gimana? Yang pertama, hubungin orang-orang terdekat lu atau teman ortu lu. Yang kedua, lu rutin bikin konten. Misalnya lu jualan barang apa aja dulu gitu, terus lu buktiin gitu kalau lu tuh punya knowledge atau lu tuh ada bukti bahwa lu tuh bisa pasang iklan, lu tuh bisa bikin konten yang oke. Oh ya, dan buat jualan jasa ini menurut gua buat dapetin klien pertama itu lu mungkin kerja gratis dulu biar dapetin kepercayaan orang dulu. Nah, cara terakhir yang paling umum dipakai sama pelajar atau mahasiswa buat dapetin 100 juta pertama itu affiliate alias lu jualin barang orang lain. Ya ini lu mungkin udah tahu lah ya, lu tinggal minta sampel gratis dari penjual di Shopee, habis itu lu upload konten di Instagram, review produknya, atau lu bisa juga bikin video review atau video how to use this product. Kalau lu notice ya dari 4 cara buat dapetin 100 juta pertama buat mahasiswa dan pelajar tadi, cara dapetin pembelinya itu kurang lebih sama, yaitu upload konten tiap hari alias konten marketing. Karena di 2025 itu atau di era sekarang, itu tuh udah cara paling gampang, paling gratis buat dapetin pembeli. Cara dapetin pembeli yang lain memang ada, cuma balik lagi kayak di awal video tadi gua sempat ngomong, kalau lu nggak punya modal uang, berarti modal lu itu waktu dan juga effort. Sedangkan kalau lu mau hemat uang dan hemat effort, ya lu harus ada modal uang. Nah, jadi intinya kalau lu masih pelajar atau mahasiswa yang uangnya masih sedikit, modalnya masih sedikit, modal lu itu upload tiap hari. Dan upload tiap hari ini nggak asal-asalan ya. Lu harus tiap minggu, lu harus evaluasi. Jadi setiap minggu lu lihat nih, dari seminggu ke belakang, dari 7 post di 7 hari terakhir, post mana yang views-nya, likes-nya, komennya paling tinggi, dan post mana yang performanya jelek. Post yang performanya jelek, lu buang, gak usah pedulin lagi. Dan post yang performanya bagus, lu analisa, kenapa ini performanya bagus. Dan habis itu,
lu double down, lu bikin konten lagi di minggu ke depannya, dengan ilmu-ilmu yang lu dapetin dari hasil analisa lu di minggu sebelumnya. Lu iterasi terus kayak gini, gua yakin dalam 1 sampai 2 tahun itu 100 juta udah ada di rekening lu. Jadi yang paling penting itu lu start sekarang, lu konsisten konten tiap hari, dan lu evaluasi. Kalau video ini berguna buat lu, kayak biasa komen siap king, habis itu lu tulis bisnis apa yang lu mau coba jalanin, apa plan lu. Jangan lupa juga buat like dan subscribe, karena kedepannya gua bakal share lebih banyak lagi tips-tips praktikal buat lu naikin penghasilan. Sekian nyappingan gua hari ini, see you di video selanjutnya. Bye.